Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Tepuk tangan Yesus dulu ya. Tepuk tangan Yesus. 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 Ada yang tahu nggak ya? Hari ini hari apa? Hah? Semuanya diam. Ada yang tahu nggak ya? Hari ini hari apa? Tik-tok, tik-tok. Beneran nggak tahu nih? Nggak tahu? Tahu nggak? Tahu nggak? Enggak. Ya, hari ini hari Minggu. Yeay, bener nggak hari Minggu? Betul. Berarti saatnya kita mau datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih untuk untuk hari ini. hari ini. Kami bersyukur Kami bersyukur kalau kami masih bisa dan masih punya waktu dan masih punya waktu untuk beribadah kepada Engkau. kepada Engkau. Kami mau Kami mau bersemangat. bersemangat. Kami mau Kami mau bersukacita. bersukacita. Karena kami percaya Karena kami percaya Tuhan hadir Tuhan hadir di dalam ibadah kami ibadah kami hari ini. hari ini. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Semuanya bangkit berdiri. Ada kasih yang amat sempurna dan kasihnya tak pernah berubah. Dia rela disiksa, dia rela disalib, itulah kasih Yesus. Yesus penolongku, Yesus penebusku, Yesus penyelamatku, Yesuslah sahabatku. Yesus penolongku, Yesus penebusku, Dia berikan hidupnya bagiku. Ada kasih yang amat sempurna dan kasihnya tak pernah berubah. Dia rela disiksa, dia rela disalib, itulah kasih Yesus. Yesus penolongku, Yesus penebusku, Yesus penyelamatku, Yesuslah sahabatku. Yesus penolongku, Yesus penebusku, Dia berikan hidupnya bagiku. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
Siapa yang merasa bangga menjadi anaknya Tuhan Yesus? Saya. Siapa yang merasa bersyukur menjadi anaknya Tuhan Yesus? Saya dong. Kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah begitu mengasihi kami. mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau selalu Engkau selalu menjadi sahabat sahabat yang terbaik terbaik untuk kami. untuk kami. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami mau kami mau membuka membuka telinga, telinga, hati, hati, dan pikiran dan kami pikiran kami untuk untuk kebenaran kebenaran firman Tuhan. firman Tuhan. Ajar kami Ajar kami untuk bisa bisa mengerti dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami mau Kami mau menjadi anak-anak anak-anak yang taat yang taat dan juga dan juga yang berkenan berkenan bagi Engkau. bagi Engkau. Engkau mengurapi Engkau mengurapi tokoh Frans tokoh Frans yang akan menyampaikan firman Tuhan. firman Di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap kami siap untuk firman Tuhan. firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Kok gak ada yang pause? Iya. Ada yang aus gak? Ada yang kebelet pipis gak? Ada gak? Mungkin teman-teman yang di rumah ada. Oh, teman-teman yang di rumah ada. Boleh ya, yang aus, yang habis loncat-loncatan, yang habis goyang-goyang. Capek kan? Nah, Capek dong. boleh minum dulu. Terus yang dari tadi nahan pipis, pengen pipis, boleh pipis dulu. Tapi jangan lupa untuk di Pause.
Setelah semuanya Ini selesai, baru di play. lagi. Setelah di play, duduk manis apa lari-larian? Duduk manis. Apa tidur-tiduran? Duduk manis. Duduk manis. Dan jangan lupa untuk menyiapkan apa? Alkitabnya. Menyiapkan apa lagi? Alat tulisnya. Terus satu lagi apa? Notesnya. Terus kalau kita mau ajak teman-teman untuk duduk manis, gimana lagunya, Neftali? Tangan teratas, tangan tetapi tangan depan duduk tangan manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, hai, Shalom Victorious Kids. Apa kabar semuanya? Kak Frans berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat. Nggak cuma dalam imun tubuhnya yang kuat, tapi imannya juga kuat ya. Kak Frans bersyukur masih bisa ketemu adik-adik. Walaupun secara online, secara YouTube, online service, tapi Kofran yakin dan percaya firman Tuhan, kuasa Tuhan tetap sama dan tetap memberkati adik-adik semua, tetap menjadi kekuatan, tetap menjadi pegangan dalam kehidupan adik-adik semua. Shalom juga untuk papa mama, papi mami, semua yang menemani anak-anaknya beribadah secara online. Kami bersyukur Victorious Kids bisa melayani secara online, menjadi berkat buat keluarga kita semua. Oke, firman Tuhan hari ini kita masih dalam satu tema besar di bulan ini, yaitu tentang waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Itu kayak iklan acara berita yang ada Bang Napi. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan, mata ditutup sebelah. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Itu pesan Bang Napi kalau dulu di televisi ya. Nah hari ini, setelah minggu lalu, kita telah mendengar Ciherleti membawakan tentang waspada terhadap kesombongan yang tersembunyi. Hari ini kita mau belajar sama-sama untuk waspada terhadap yang namanya apa? Udah ada baca kan di judul YouTube-nya? Di gambarnya sudah ada, Cisisi juga kemarin sudah share di grup. Waspada terhadap ketamakan. Apa itu tamak? Siapa yang tahu tamak? Tamak itu serakah. Tamak itu rakus. Tamak itu gak pernah puas. Tamak itu selalu maunya semua buat aku, semua buat aku, semua buat aku. Nggak boleh yang lain, nggak boleh punya. Hanya aku yang paling banyak. Aku udah punya 1, mau 2. Udah punya 2, mau 5. Udah punya 5, mau 10. Wah, kapan habisnya? Udah punya 10 nih, mau 100. Udah punya 100, mau 1000. Udah punya 1000, wow, mau tak terhingga. Itulah yang dinamakan ketamakan. Siapa di sini yang punya sifat tamak? Tamak. Siapa yang punya sifat tamak? Kak Frans yakin dan percaya anak-anak Victorious Kids tidak ada yang memiliki sifat tamak. Amin. Tamak itu nggak baik adik-adik. Tamak itu serakah. Jadi maunya menang sendiri. Maunya semuanya buat aku, orang lain nggak usah. Orang lain nggak perlu punya, yang punya hanya aku aja. Wah, serem ya. Jadi nggak pernah puas. Semuanya harus aku, dan aku. Terus saja aku. Udah seperti tadi Kak Frans bilang, udah punya 1 mau 10, udah punya 10 mau 1000. Nggak habis-habisnya. Dan itulah yang menjadi sumber kekacauan antar sama manusia. Karena dia serakah, dia maunya dia menang sendiri. Jadi dia dengan segala cara dia lakukan. Dia halalkan segala cara, yang penting aku bisa dapat yang terbaik. Aku dapat yang terbanyak. Bukan cuma terbanyak, tapi hanya aku yang punya. Biar aku yang menguasai semua. Baik gak itu sikap seperti itu? Sama sekali tidak baik ya. Kita harus, kalau kita punya, kita harus berbagi. Karena kalau kita bilang kita nggak pernah puas, nggak pernah cukup, sampai kapanpun kita nggak akan pernah cukup. Oleh karena itu kita harus berbagi. Kalau kita berbagi, itu tandanya kita tidak serakah, tidak tamak. Kita harus membagi-bagikan apa yang kita punya.
Walaupun yang kita punya nggak banyak, tapi kita bagi. Karena firman Tuhan juga sudah bilang, firman Tuhan sudah berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena menerima terus, kita nggak akan pernah puas. Secara manusia, namanya kita manusia, maunya semua terus buat aku. Ayo dong kasih lagi. Udah dikasih permen 1, aku maunya 2. Adiknya mau, aku punya aja, buat aku aja. Adiknya dikasih lagi, ini buat aku juga. Terus aja, nggak ada habisnya. Jadi kapan berbaginya? Kalau punya 1, misalnya adiknya mau, kita 1 bagi 2. Itu namanya berbagi. Walaupun nggak banyak, tapi 1 bagi 2. Percaya deh, coba deh ya adik-adik ya. Pada saat nanti dapat kue, atau dapat permen, atau dapat satu hadiah yang bagus, atau hadiah apapun dari mama, dari papa, atau apapun yang Tuhan percayakan buat adik-adik. Adik-adik jangan simpan sendiri. Adik-adik berbagi. Berbagi ke saudaranya, berbagi ke teman-temannya. Di situ adik-adik akan merasakan suatu kepuasan. Adik-adik akan merasakan satu sukacita yang lebih daripada pada saat menerima. Ya, karena dengan kita berbagi, kita mulai mengikis ketamakan kita. Mulai mengikis keserakahan kita. Karena pada dasarnya manusia, kita sudah belajar ya waktu bulan lalu, itu sudah ada namanya dosa bawaan. Maunya naturnya dosa aja, maunya semua buat aku, egois. Itulah manusia. Tapi kalau kita, pada saat kita menerima, kita mulai mencoba berbagi seberapapun yang kita punya. Di situ kita belajar mengikis keakuan kita, mengikis keegoisan kita, mengikis keserakahan kita. Hari ini kita akan buka sama-sama, belajar sama-sama dari firman Tuhan dari Injil Lukas Injil Lukas pasal 12. Kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Judulnya adalah Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan tamak. Di Lukas 12 ayat 15 dengan jelas nih Tuhan Yesus bilang nih ya. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah." Katakan sama-sama adik-adik, waspadalah. Ya. Terhadap segala ketamakan. Sekali lagi kita katakan sama-sama, waspadalah terhadap segala ketamakan. Yang mau dicatat, boleh dicatat. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Lukas 12 ayat 15. Nah,
firman Tuhan bilang, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan nih. Ada seorang kaya, ada seorang yang sangat kaya, hartanya berlimpah-limpah, sampai batuk kok, Fran. Berlimpah-limpah, sangat banyak barangnya, banyak. Kalau sangat banyak berarti tidak sedikit. Artinya butuh tempat yang sangat besar, sangat luas. Dia bilang, wah, hartaku sudah banyak. Semua milikku sudah banyak sekali. Aku harus taruh di mana nih? Oh, gini aja deh. Aku punya ide, katanya. Aku punya ide. Aku akan merombak. Ini lumbung-lumbung itu gudang. Ceritanya gudang. Dia punya aset yang luar biasa banyak. Punya uang nih, misalnya uang tuh udah bergepok-gepok, ditaruh di dalam berangkas, udah nggak muat. Harus ditaruh di satu lemari. Lemarinya pun juga udah penuh karena uangnya udah banyak. Misalnya uang ya, waduh udah penuh. Wah, nggak bisa nih, lemariku nggak muat. Berarti aku harus siapin satu kamar khusus buat taruh uang. Satu kamar khusus buat taruh dolar-dolar, buat taruh perhiasan, buat taruh hartaku. Wah, dia luar biasa, sangat banyak hartanya. Terus setelah satu kamar, waduh masih nggak cukup nih. Kalau gitu gini deh, rumahku akan aku bongkar. Aku rombak semua rumahnya karena hartanya banyak. Dia rombak semuanya. Dia buat itu rumahnya tadinya 1 lantai, dibikin jadi 10 lantai. Wah, besar sekali. Kalau orang zaman dulu tuh tanahnya luas, masih luas. Jadi dia bongkar, dia bangun semuanya seluas-luasnya karena tanah itu milik dia. Dia bangun tadi gudangnya segini, dibangun sampai segini. Wah, buat ditaruh apa? Taruh uang, taruh perhiasan, taruh harta-harta bendanya. Kalau orang zaman dulu, hartanya itu adalah apa? Gandum, hewan ternak, sapi, domba. Itu harta-hartanya mereka. Lembu, itulah harta-hartanya mereka. Jadi mereka menyimpan hartanya dalam bentuk yang fisik, dalam bentuk beras, gandum, tanaman, semua berkas-berkasnya itu ada semua di dalam gudangnya. Jadi dia bangun sebesar-besarnya. Setelah dibangun besar-besarnya, dia, akhirnya aku bisa tenang karena gudangnya sudah muat semua, udah cukup. Hai jiwaku, tenanglah, kata orang kaya itu. Hai jiwaku, tenanglah karena asetku nggak habis 7 turunan. Hartaku nih, sampai anakku, cucuku, buyutku, cicitku, apalagi kapan semuanya sampai 10 turunan nggak habis. Wah, dia sangat luar biasa. Dia sangat bersukacita hari itu. Tapi firman Tuhan datang kepadanya. Hai anakku, hai orang kaya, katanya. Kamu sudah menyiapkan itu semua. Hari ini semuanya sudah aman. Kamu sudah punya harta. Kamu merasa kamu aman ya? Kamu merasa kamu bahagia ya? Karena kamu punya harta yang banyak. Tapi firman Tuhan bilang, kalau saya ambil jiwamu hari ini, nyawamu saya ambil, kamu hari ini mati, kamu meninggal dunia, meninggalkan semuanya, apakah kamu bawa itu semua? Kamu nggak bawa, kamu tinggalkan semuanya. Dan yang udah kamu kumpulkan itu, kamu bekerja keras setiap hari, kamu berusaha mencari, bahkan nggak cuma bekerja keras, tapi dia pakai menghalalkan segala cara, sampai orang sikut sana, sikut sini, pokoknya dia untuk mendapatkan harta yang banyak, dia tipu sana, tipu sini, dia supaya dapat harta yang banyak. Dia udah memiliki semuanya. Ternyata pada hari itu dia meninggal. Buat apa hartanya? Apakah hartanya itu bisa menyelamatkan dia? Mungkin kalau misalnya dia sakit, dia dibawa ke rumah sakit, dibawa berobat, mungkin hartanya bahkan habis, hartanya belum tentu bisa menyelamatkan dia. Kalau Tuhan yang mengambil nyawanya, Tuhan izinkan untuk dia meninggal pada saat itu, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Dia tidak bawa apa-apa lagi. Jadi kata Tuhan, percuma kamu punya harta yang berlimpah-limpah karena hidup kamu
tidak bergantung pada itu. Hidup kamu bergantung pada Tuhan. Tuhan mau ambil hari itu juga, kamu tinggalkan semua harta. Jadi buat apa? Jadi Tuhan dengan jelas di sini mengingatkan kita, waspadalah terhadap segala yang namanya ketamakan. Karena tamak itu nggak ada habisnya. Itu akan jadi pelit kita. Tahu nggak pelit? Aku punya 5 pada saat temenku minta, sayang aku cuma punya 5. Aku nggak usah bagi. Buat aku semua. Buat aku makan semua. Itu dia pelit. Kalau kita serakah, kita akan jadi suatu pribadi yang pelit. Kita mengutamakan segala-galanya, itu kita anggap yang paling penting, yang paling utama adalah harta. Yang paling utama adalah milik kita. Mau itu sepatu kita, mau itu makanan kesukaan kita, mau itu permen kita, mau apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita jadi pelit kalau kita memiliki ketamakan. Oleh karena itu, firman Tuhan bilang, jadilah kaya di hadapan Allah. Karena kalau kita mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri, nggak akan ada habisnya. Dan akan sia-sia kalau hari itu kita dipanggil Tuhan. Hari itu kita mati, itu semua sia-sia. Yang paling penting adalah bukan kaya di dunia, tapi kita harus kaya di hadapan Allah. Bagaimana kita menjadi kaya di hadapan Allah? Dengan kita berbagi, dengan kita memberi kepada sesama kita, menolong orang-orang yang membutuhkan. Disitulah Tuhan bilang, kita terlebih bahagia memberi daripada menerima. Dan Tuhan menjanjikan, pada saat kita memberi, kita nggak akan pernah kekurangan. Tapi justru pada saat kita memberi, kita akan semakin merasakan sukacita. Dan itulah kita dibilang kita kaya di hadapan Allah. Adik-adik mau menjadi kaya di hadapan Allah atau kaya di dunia? Kalau kaya di dunia, pada saat adik-adik nanti ke surga, adik-adik tidak punya apa-apa, sama aja, nggak dibawa. Pada saat kita mau, apakah pada saat nanti kita nih, adik-adik pernah lihat nggak orang yang meninggal? Adik-adik mungkin pernah lihat ya, meninggal, dia ditaruh hanya di dalam peti mati itu hanya ukurannya berapa sih? Paling panjangnya 2 meter paling panjang, lebarnya paling nggak lebih dari 1 meter, paling 80 cm atau 50 cm bahkan, itu peti matinya hanya segitu. Apakah adik-adik mau masukin semua uang-uangnya atau mainan kesukaan atau apapun yang adik-adik sayangin? Percuma, adik-adik udah ditaruh di situ juga kita sudah tidak menikmati. Yang paling penting adalah hidup di dunia ini adalah kita hidup untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita memberi, kita melakukan yang terbaik, kita melayani Tuhan, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah kita akan menjadi kaya di hadapan Allah. Dengan demikian kita tidak akan menjadi orang-orang yang tamak. Karena kita tahu kita hidup di dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini nggak lama. Paling lama kata firman Tuhan 70 tahun atau paling lama 80 tahun. Tapi itu hanya sementara, itu hanya singkat adik-adik. Tapi kalau kita hidup di dalam surga itu kekal. Oleh karena itu kita lakukan perkara-perkara yang di surga. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan serakah. Kita berbagi, kita memberi. Jangan pelit. Berbagilah dengan mereka yang membutuhkan. Pada saat Tuhan percayakan kepada kita nilai uang atau kekayaan atau harta, artinya kita harus memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan menitipkannya kepada kita. Karena kita akan merasakan sukacita yang lebih besar pada saat kita memberi. Karena kalau nungguin kita puas, nungguin kita entar deh aku memberi, tunggu aku punya 100 juta deh. Pada saat adik-adik punya 100 juta nih, adik-adik akan bilang gini, entar deh aku memberinya tunggu aku punya 1 miliar. Baru aku memberi. Tidak seperti itu adik-adik. Adik-adik memberi pada saat adik-adik punya 1000 pun, adik-adik berbagi 200k atau 10.000 deh. Adik-adik berbagi 1.000, 2.000, itu adik-adik sudah menjadi berkat buat mereka, menolong mereka buat menjadi, mungkin hari itu mereka belum makan. Buat adik-adik mungkin uang 1.000 itu nggak ada artinya 1.000, tapi buat mereka sangat berarti. Sangat, aduh terima kasih ya kalau
kita memberi, mereka menerima pasti dengan sukacita. Mereka sukacita nih, sukacita yang kita terima sebagai yang memberi akan lebih besar. Kita akan merasakan, aduh, terima kasih Tuhan, aku masih bisa memberi. Terima kasih Tuhan, dan disitulah nanti adik-adik coba ya. Adik-adik coba nih, adik-adik memberi. Dalam seminggu ini kita challenge nih, kita beri kepada orang yang membutuhkan. Kita lihat, aduh, kok aku kasihan ya lihat dia, apalagi di masa-masa seperti ini nih. Orang banyak yang orang tuanya berhenti bekerja, atau dirumahkan, atau gajinya mungkin papa mamanya ada yang dipotong. Tapi di saat-saat seperti ini, coba yuk kita belajar memberi. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi pribadi yang serakah. Karena Tuhan bilang, waspadalah. Firman Tuhan bilang, waspadalah terhadap segala ketamakan. Bagaimana kita berwaspadanya? Dengan kita belajar berbagi, belajar memberi. Oleh karena itu, hari ini Conference mau ajak adik-adik semua, yuk dalam 1 minggu ini kita belajar, kita mulai memberi. Memberi nggak harus besar, memberi nggak harus banyak, memberi dari apa yang kita punya, kita beri kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, mungkin teman-teman kita. Mungkin memberinya apa ya, contohnya, kalau uang mungkin aku nggak punya, tapi gini deh, kalau kita memberi ya, kita nggak harus selalu memberi uang. Kita memberi senyuman, itu sudah memberi loh. Adik-adik, pernah lihat gak teman-teman yang lagi bete, adik-adik senyum, pasti mereka suka cita. Tapi lebih baik lagi kalau dengan tindakan kita memberi. Oh, aku punya, hari ini aku punya dapat makanan nih, mamaku lagi masak. Lagi masak apa ya? Misalnya lagi masak nasi uduk. Wah, itu favorit. Mamaku lagi masak nasi uduk. Oke, aku mau berbagi Mama, nasi uduknya kita bikin agak lebih banyak sedikit ya. Aku mau bagi buat si A. Aku mau bagi buat si B. Aku mau bagi, atau mungkin adik-adik punya permen. Aduh, aku punya permen banyak nih. Aku mau bagi ya. Itu adik-adik sudah jadi berkat buat mereka. Dan dengan adik-adik memberi, adik-adik sudah belajar mengikis. Adik-adik tahu mengikis artinya kalau misalnya sabun batangan, adik-adik pernah lihat sabun batangan dipotong begini, itu tuh namanya dikikis. Lama-lama dia habis. Nah, inilah sifat ketamakan kita harus kikis biar dia habis di dalam tubuh kita. Caranya bagaimana? Dengan kita memberi. Jadi pribadi yang tidak pelit, menjadi pribadi yang suka berbagi, suka memberi kepada sesama. Oke, firman Tuhan hari ini selesai, dan Conference bersyukur adik-adik, dan Conference yakin dan percaya adik-adik tidak akan menjadi pribadi yang pelit, adik-adik tidak akan menjadi pribadi yang serakah, karena adik-adik sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, mendapatkan kebaikan daripada Tuhan, dan oleh karena itu kita memberi kepada sesama kita berbagi kepada teman-teman kita menjadi berkat, supaya juga kita mengikis ketamakan kita. Oke, untuk firman Tuhan hari ini sudah selesai, dan yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk waspada terhadap ketamakan. Kami boleh waspada terhadap keserakahan. Mungkin kalau kemarin-kemarin kami masih serakah, semuanya untuk aku, semuanya buat aku. Tapi hari ini kami mau berjanji, kami mau melakukan firman Tuhan dengan mulai belajar berbagi, mulai belajar memberi kepada teman-teman kami. Supaya sifat serakah kami makin lama makin tipis, makin lama makin sedikit, dan bahkan boleh hilang. Kami nggak ada sifat-sifat serakah lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah anak-anak boleh melakukan firman Tuhan ini, dan juga menjadi berkat, menjadi saksi-Mu lewat kebaikan mereka, dan orang-orang sekitar kami boleh melihat perbuatannya yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah mulut hamba ini terbatas, waktu hamba terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang memampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. God bless you. Wow.
Wow, gitu ya? Iya. Tapi adik-adik, kalau Dino lagi keluar, itu bukan berarti Dinonya lagi marah. Tapi Dino punya bahasa sesama temannya loh. Jadi pada saat dia mengeluarkan kata wow, itu artinya sarang nih. Tahu nggak apa artinya sarangnya? Artinya I love you. Artinya artinya aku sayang kamu. Jadi kalau tadi kita udah masuk wow, itu artinya I love you. Bukan berarti kita galak ya. Iya ya? Iya. Siapa yang tadi mendengarkan firman Tuhan? Saya. Buat semuanya. Terus dicatat gak? Dicatat dong. Iya, jangan lupa untuk mengirimkan catatannya kepada guru kelasnya masing-masing ya. Sekarang kita mau bangkit berdiri lagi karena kita mau menyanyi lagi. Panjang dan lebar kasih Tuhan panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Tuhan tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Tuhan panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Tuhan tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Tuhan panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Tuhan tinggi dan dalam. Kasih Tuhan tinggi dan dalam. Kasih Tuhan tinggi dan dalam. Senang banget ya karena kita disayang sama Tuhan Yesus. Kasihnya Tuhan Yesus panjang dan lebar, tinggi dan tidak terbatas. Yuk, ibadah kita ya. Padahal masih kangen, tapi ya sudah, kita bertemu lagi nanti minggu depan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau mengucap syukur ya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami bisa bersuka cita bersama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Papa, Mama, dan keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk Victorious Kids. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibadah online kami. Dan juga kami mau berdoa untuk Indonesia dan Jakarta. Biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan dan menyembuhkan negara ini, kota ini dari virus corona. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan yang menaungi bangsa ini. Lindungi setiap kami agar kami selalu sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik yang di rumah, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan karena kita akan menyambut dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau.
engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada, biarlah kiranya engkau senantiasa diberkati, engkau menjadi saksinya, engkau menjadi alatnya Tuhan, sehingga lewat dirimu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yang menerima berkat Tuhan, yang menyambut berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Oke deh, happy Sunday. See you next week. God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.